Shalom, selamat sore. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo ya. Jangan tidur ya. Saya dari atas bisa kelihatan yang mulai angop-angop, yang mulai mantuk-mantuk. Ya. Jangan sampai tertidur dalam roh ya. Tapi hari ini saudara percaya kita akan mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya bersyukur sampai detik ini setiap hari minimal dalam satu hari saya selalu mendapat minimal satu WA bagaimana orang bersaksi mengalami pertolongan dan mengalami mujizat Tuhan. Dan saya mau saksikan beberapa minggu yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang mengalami susah tidur. Saudara tahu sebutannya apa? Insomnia. Ya, jadi jam 3, jam 4, jam 2 itu baru tidur saudara. Di sini ada yang susah tidur? Kalau ada nanti saya doakan ya supaya tidurnya nyenyak saudara. Karena tidur itu anugerah. Ada yang di sini kalau tidur harus pakai obat, harus minum dengan obat. Tidur itu anugerah saudara. Ya. Nah, ketika saya berjumpa dengan orang itu, dia minta didoakan dan saya katakan kata-kata iman. Saudara, mulut kita berkuasa. Jadi saudara jangan pakai mulutnya untuk ngomong, aku ini bodoh, aku ini nggak pintar. Hati-hati saudara. Saudara jadi bodoh beneran karena mulut saudara. Karena telinga saudara dengar. Saudara harus katakan firman Tuhan, aku dipakai Tuhan, aku berhasil, aku beruntung. Amin. Iya. Karena Alkitab tidak mencatat saudara jadi pecundang. Alkitab mencatat Anda lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan saya katakan kepada orang itu, besok Anda tidur nyenyak dan besok bangunnya bisa siang dan saya panggilnya nanti bangsawan. Loh kok bisa? Karena bangsae tangi awan ya. Jadi bangun siang, kata lainnya bangkong saudara. Itu hari Sabtu saudara. Dan saudara tahu kemarin saya ketemu dengan orangnya, dia bersaksi, puji Tuhan Pak. Sabtu didoakan, Minggu bangun jam 9 pagi dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa alami secara langsung. Kunci ngalami mujizat itu gimana toh Pak Yoel? Kalau saya doakan saudara jangan tolak. Saudara percaya yes, yes, yes. Kadang-kadang saudara didoakan, tapi saudara melawan sendiri. Misalnya, doa saudara minta tolong sembuh, saudara minta tolong untuk finansial misalnya, atau minta tolong masalah apa gitu. Ketika saudara ditumpang tangan, kadang-kadang di dalam hati, mana mungkin sih, masa bisa sih? Sukar untuk saudara mengalami pertolongan. Karena saudara mengalami karena iman saudara. Jadi hari ini saya mau bawa saudara untuk mengalami Yesus melalui iman saudara. Ya. Sejatinya saudara mengalami pertolongan Tuhan itu karena dari iman saudara. Dari saudara percaya betul bahwa Yesus itu sanggup. Yesus itu mampu. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana selama ini sulit tidur, tiba-tiba tidurnya sampai siang, sampai bangkong saudara. Dan gak pernah dialami bisa tidur nyenyak. Terus apa lagi saudara? Tadi pagi saya di WA dari Jakarta saudara. Ada yang mengikuti dari doa pagi setiap hari Sabtu jam 4:30 di tempat ini saudara. Dan dia katakan, Pak tolong bantuan doa karena pasangan saya pekerjaannya sedang mengalami kesulitan dan sepertinya ada gangguan-gangguan dari sekitarnya. Dan kita doa sama-sama dari tempat ini, dia di Jakarta. Dan saudara tahu, tadi pagi saya di WA, puji Tuhan Pak, pekerjaan pasangan saya, sekeluarga saya mengalami terobosan, ditolong diberkati Tuhan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya dan bagi Tuhan. Tadi pagi saya berbicara keras tentang pernikahan versus perceraian. Saudara nanti boleh tonton di YouTube rekamannya. Karena hari ini saya akan khotbah yang lain. Saat ini saya akan khotbah yang lain saudara. Dan saya sampaikan dengan gamblang. Bagaimana Tuhan sanggup memulihkan. Saya pernah ada di satu kondisi bertemu dengan sebuah keluarga yang surat cerainya sudah dicetak, sudah di-print dan siap diperhadapkan pada kondisi perceraian. Dan saya katakan tidak pada perceraian. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Surat itu dirobek dan hari ini pasangan itu bisa mesra, awet dan langgeng. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya saudara-saudara. Asalkan saudara mau dan percaya mau mengalami Tuhan. Nah kita akan sama-sama belajar di dalam Alkitab tentang bagaimana ada satu kisah ketika Yesus setelah disalib. Ada satu kisah yang tentara Romawi itu menjadi percaya kepada Yesus karena dia mengalami Yesus.
Nanti sama-sama kita akan melihat. Tetapi sebelum itu, mumpung saya teringat, saudara, masa-masa kini lagi viral tentang Kristen progresif. Kalau saudara ngikuti sosial media, saudara bisa cek di YouTube bagaimana pandangan gereja tentang Kristen progresif di Bethany Yostoy Malang, dan di situ saya paparkan tentang Kristen progresif, dan saudara bisa ikuti, kita mendalami terus pengajaran, kita terus mendalami pendalaman Alkitab supaya jemaat tambah kuat, tambah sehat di dalam firman, dan yang percaya katakan amin. Ya, karena firman yang bisa membuat saudara bertumbuh. Kalau saudara tidak di dalam firman, saudara tidak bisa bertumbuh. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Di dalam kebenaran, kebenaran memerdekakan. Kebenaran dalam bahasa aslinya adalah aletheia. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kebenaran di situ menggunakan kata aletheia. Berarti siapakah kebenaran itu? Yesus. Bukan pembenaran ya, tapi pembenaran itu salah dicoba benarkan. Tapi kalau kebenaran, dia adalah mutlak kebenaran itu sendiri. Mari kita melihat di Yohanes 19 ayat ke-31 sampai ke-37. Dan saya boleh minta keyboard biar kembali ke tempat. Yohanes 19 ayat 31 sampai ke-37. Ini adalah kisah di mana pada saat Yesus setelah disalib dan mayatnya mau dikuburkan, saudara. Kita sama-sama melihat di situ. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, jadi hari Sabtu ini ya, mayat-mayat itu tidak tinggal, tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, hari yang kusyuk, hari yang kudus. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain. Saudara ingat bahwa Yesus disalib, di sampingnya ada dua penjahat, betul? Dipatahkan semua kakinya. Kenapa harus dipatahkan kakinya? Ada penjelasannya. Supaya benar-benar mereka mati. Jadi harus dipatahkan kakinya. Kakinya udah disalib tuh. Di sini dipatahkan, kretek, supaya benar-benar mati. Dan di situ dikatakan orang-orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ada yang berbeda dengan Yesus, ayat ke-33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah, jadi nggak perlu dipatahkan kakinya. Dan nanti saudara akan melihat bahwa ada nubuatan di perjanjian lama yang menyatakan bahwa Mesias tidak akan dipatahkan tulangnya. Saudara bangga loh punya Alkitab yang nubuatan digenapi. Saudara bangga punya Alkitab yang sahih. Saudara bangga punya Alkitab yang dalam sejarah juga ada valid. Kita boleh kasih tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara harus bangga dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, kalau saudara tidak pernah baca firman, saudara nggak bangga dengan firman. Karena firman ini dicatat melampaui sejarah, melampaui akal, dan melampaui dari segala hal yang di dunia. Karena ini kebenaran. Logos, Theos, Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Lanjut kita lihat. Tadi kakinya Yesus nggak dipatahkan ya. Ayat yang ke-34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan... Menurut saudara ini wajar nggak? Wajar, betul? Nanti saya akan kasih kajiannya secara biologis dan medis ya. Supaya saudara jangan keburu wajar gitu ya. Kita ini senangnya amin. Amin. Percaya masuk surga? Percaya sembuh? Iya, aman amin terus. Karena yang dikatakan adalah kalimat-kalimat yang positif. Percaya sembuh? Percaya diberkati? Ada yang mau masuk neraka? Oh puji Tuhan, masih belum tidur berarti. Karena aman amin. Loh, darah dan air wajar nggak keluar dari seorang mayat yang sudah mati sehari, lebih dari sehari? Nggak wajar. Loh, nggak wajar. Kita lihat lanjut ya, ayat yang ke-35. Dan orang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan. Haleluya, ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi ini adalah penggenapan firman, adalah nubuatan yang digenapi. Nah sekarang kita bahas dulu saudara.
Adalah aneh ketika ditusuk ya saudara, kita bayangkan sama-sama ya. Yang menusuk menggunakan tangan kanan saudara. Kalau kita berhadapan, mari sama-sama kita pakai logika kita ya. Dia berhadapan dengan mayat Yesus, betul? Kalau dia tusuk pakai tangan kanan, berarti yang kena daerah mananya? Sisi kiri, betul ya? Dan ketika ditusuk, rusuk kirinya, walaupun dicatat di situ lambungnya, daerah sisinya di situ ditusuk, keluar darah dan air. Dan itu adalah darah dan air yang segar. Di sejarah dicatat, jadi saudara perlu tahu bahwa ada tradisi dan sejarah. Di sejarah dicatat, orang yang menusuk itu sehingga keluar darah dan airnya, ya, dan terciprat kepada matanya. Karena saudara tahu kalau suatu benda yang kalau seperti balon, kalau saudara tusuk, kalau bahasa Jawanya itu mencrat, betul ya? Apa itu? Muncrat, betul ya? Muncrat. Nah, ketika ditusuk dan muncrat, kenalah matanya. Dan saudara tahu dalam catatan sejarah itu, matanya yang sakit menjadi sembuh. Makanya kalau kita melihat di ayat yang boleh ke ayat yang 35, ayat yang ke-35, kembali ke ayat yang ke-35, ayat yang ke-34. Oh ya, ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang menyaksikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi dia sedang bersaksi, habis ditusuk, matanya kena darah dan air Yesus, sembuh. Dia ngalami Yesus. Dan saudara kalau lihat kisah tentara-tentara ini, mereka mengatakan bahwa ini adalah anak Allah. Ini adalah Mesias. Artinya saudara perlu ngalami Yesus. Nggak cukup saudara datang ibadah, nggak bisa. Saudara harus punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tentara Romawi, dia mengalami perjumpaan melalui darah dan air dari tubuh Yesus. Sekarang apa maknanya air dan darah? Air yang keluar dari tubuh Yesus itu berbicara tentang identitas yang baru dan artinya itu tentang baptisan. Bagaimana kita bertobat, kita dibaptis selam, kita lahir baru, identitas yang baru. Lalu darah bicara apa? Darah berbicara pengampunan dan penyucian dosa. Jadi kita ini dapat diselamatkan, kita ini disucikan, dikuduskan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena darah Yesus. Saudara baca di Yesaya. Perbuatan baik kita itu sama dengan kain kotor. Di hadapan Tuhan gak ada artinya saudara. Jadi karena darah anak domba, sehingga kita disucikan dan dikuduskan. Dan yang percaya katakan amin. Nah tadi dikatakan bahwa ada ayat yang menyatakan tulangnya tidak dipatahkan. Di mana Pak? Kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-21. Mazmur 34 ayat yang ke-21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang penggenapan dari perjanjian lama. Saudara, ini sudah akhir zaman, harus baca Alkitab ya. Jangan harus disuruh baru baca, enggak saudara. Saudara harus ngerti bahwa firman ini hidup saudara. Firman ini kebenaran saudara. Jangan saudara baru datang ke Tuhan waktu butuhnya saja, enggak bisa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu ada di mana ayatnya? Di Mazmur. Saudara kalau tanpa firman, gelaplah jalan saudara. Kalau saudara tanpa firman, tersesatlah saudara. Kita butuh firman. Mari kita lihat lagi. Di mana dicatat Keluaran 12 ayat yang ke-46. Keluaran. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu. Yesus datang sebagai anak domba Allah. Yang akan disembeli, yang darahnya sempurna. Yang untuk menyucikan, menguduskan. Karena pada perjanjian lama untuk menebus dosa harus sembeli korban sembelihan. Dan dengan jelas dinyatakan tidak satu pun tulang yang akan dipatahkan. Dan itu digenapi di Yohanes, saudara. Kita lihat selanjutnya, Zakaria 12 ayat yang ke-10. Zakaria 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang yang menangisi anak sulung. Ini berbicara nubuatan tentang ditikam.
Saudara, Jumat Agung dan Paskah sudah melihat drama bagaimana ketika prajurit Roma menikam lambungnya, menikam rusuknya, dan keluarlah darah dan air, saudara. Artinya penggenapan itu digenapi, saudara. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin, amin, amin. Saudara, saya kasih satu fakta yang membuat saudara dan saya akan merinding ya. Wahyu itu ada berapa pasal Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? 30 pasal? 100 pasal? 22 pasal. Dan saudara nanti buka di ayat terakhirnya. Dikatakan di situ apa kata terakhir dari kitab Wahyu apa? Amin. Artinya apa saudara? Yang tercatat dari Kejadian sampai di Wahyu itu akan digenapi karena amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sebelum saya akan melaksanakan altar call, berdoa bagi saudara yang rindu didoakan. Karena memang ibadah mujizat memang khusus untuk mendoakan setiap orang-orang yang butuh didoakan. Saudara, saya kasih satu kunci untuk saudara bisa mengalami mujizat ya saudara ya. Kuncinya adalah ketika saudara maju dan didoakan, saudara harus juga percaya dari diri saudara sendiri. Saudara harus betul-betul ya, kalau saudara sakit ya saya sembuh. Kalau saudara mengalami finansial ya saya percaya ada terobosan dalam finansial saya. Kalau saudara mengalami mungkin permasalahan asmara, mungkin saudara patah hati, hancur remuk, babak belur. Ya. Jangan sampai lompat loh ya dari MCP ya. Nanggung saudara cuma 3 lantai soalnya ya. Nanti saudara lompat bukannya berangkat malah cuklek tulangnya. Ya nanti jadi kayak ini ya, dipatahkan tulangnya. Ya. Saudara, putus cinta bukan berarti putus nyawa. Amin. Iya, tenang aja. Manusia ada miliaran kok. Ya. Bermiliar-miliar, mosok cuman gara-gara satu aja kok lompat-lompat. Nah, jangan bodoh. Tuhan kasih kita hikmat saudara. Pak tapi itu sakit, iya ngerti. Saya ini ya pernah muda ya, sekarang ya masih muda gitu ya. Tapi putus pacar bukan berarti putus nyawa. Jangan bodoh. Anda masih punya masa depan. Saya melihat, saya bersyukur di tempat ini banyak anak-anak muda dari ibadah raya 1 sampai 6. Saya tahu beberapa daripada Anda adalah perantau yang kuliah di Malang, betul? Atau bekerja di Malang, betul? Atau bahkan orang asli Malang, betul? Kalau saudara adalah perantau yang datang ke Malang, baik yang muda ataupun yang usia di atasnya, saudara datang ke Malang untuk jadi rusak atau untuk jadi berhasil? Jadi berhasil. Terutama yang kuliah-kuliah, saya mau ngomong, saudara datang itu ada tangisan, ada doa dari orang tua saudara. Saudara bukan datang untuk di satu kos dengan orang lain yang itu hanya baru pacar dan saudara bisa satu kamar, yang beda jenis. Saudara datang ke Malang karena saudara ada cita-cita dan harapan dari orang tua saudara supaya saudara pulang jadi berhasil. Yang percaya katakan amin. Iya. Pak, tapi sekeliling saya pergaulannya bebas, jadilah terang di tempat yang gelap. Ini doa saya bagi kota Malang. Karena kota Malang adalah kota nomor 3 di Indonesia untuk kota pelajar. Baik siswa SMA maupun mahasiswa-mahasiswi. Tahun lalu saya lihat di koran ada sekitar 300.000 yang masuk ke kota Malang. Jangan sampai mereka tersesat. Bagaimana supaya tidak tersesat? Kalau domba tersesat, yang bisa mengembalikan siapa? Ya gembala yang agung, yaitu Yesus. Mereka harus melekat dengan gembalanya. Gembala yang agung adalah Yesus Kristus. Dan domba-domba mengerti suara gembalanya. Saya mau tanya, kalau saudara melakukan sebuah kejahatan gitu misalnya, di hati itu ada terasa dak-dikduk gitu enggak? Misalnya saudara kelihatan di jalan ada uang 100.000 gitu ya. Itu bukan uang saudara loh. Anda sadar kan? Tapi saudara, Tuhan, apakah ini uangku Tuhan? Oh, mau ibadah mujizat saya ambil nanti saya Tuhan minta ampun 50.000-nya saya masukin persembahan 50 saya bawa. Gitu, sistemnya gitu. Ya nggak bisa saudara. Kadang-kadang kita suka mempermainkan kasih karunia Allah loh. Kita suka mempermainkan anugerah Allah loh. Dengan cara itu tadi, oh nanti besok diampuni kok, nggak apa-apa. Setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa ada konsekuensinya.
Kalau Anda suka dosa mencuri, suka dosa bohong, diampuni Tuhan nggak? Diampuni nggak? Diampuni. Tapi orang jadi nggak percaya sama saudara. Sekarang saya tanya lagi, lebih dalam lagi. Saudara pergaulan bebas, sampai hamil di luar nikah. Tuhan ampuni nggak? Ampuni, tapi Anda harus tanggung jawab, nggak boleh aborsi loh. Aborsi membunuh loh. Akhirnya saudara terpaksa harus nikah muda. Dan nikah karena kecelakaan. Kan begitu kan? Nah, saudara, kalau saudara mengalami Yesus, dia akan bantu menuntun saudara supaya saudara tidak tersesat. Yang percaya katakan amin. Iya, ini sudah akhir zaman saudara. Banyak pengajar palsu, banyak nabi palsu, banyak pengajar sesat, banyak nabi sesat. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus ada buat saudara dan saya yang percaya katakan amin. Ya, kembali lagi ke kunci mengalami mujizat Tuhan. 1, saudara jangan ragu. Kalau saudara memang maju, saudara gini loh, Tuhan, saya nggak mau saya pulang sebelum saya ngalami Tuhan. Saya nggak mau saya pulang sebelum saya mengalami mujizat Tuhan. Saudara datang ke Tuhan. Saya ini manusia biasa sama seperti Elia, saudara. Elia bisa menghentikan hujan. Tapi dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Tuhannya yang luar biasa. 1, harus percaya. 2, bertindak. Kita ini kadang-kadang menye-menye ya. Cuman minta didoakan, tapi ya nggak bertindak, nggak bisa saudara. Sebab iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Saya banyak menemukan orang yang dikasih masukan, dikasih setelah didoakan, dikasih, tapi nggak bisa Pak. Oh ya sudah, saya cukup, ya udah angkat tangan aja. Karena minta bantuan, dikasih tahu, diberikan hikmat, diberikan usulan, masukan, oh nggak bisa Pak, mustahil. Oh ya sudah, saya cukup gitu. Karena kalau saya teruskan, ya dibantah terus nanti. Nggak bisa saudara. Saya kembalikan ke pribadi-pribadi. Ya, ini penting sekali. Karena juga dari pribadi kita juga harus kita benahi saudara. Ya, dan saudara juga belajar dewasa. Kalaupun memang doa saudara belum dijawab pada saat itu, saudara mesti juga cross check kepada Tuhan. Apakah karena jawabannya tidak atau harus menunggu? Kalau menunggu berarti waktunya yang terbaik buat saudara dan saya. Kalau tidak, berarti Tuhan punya yang rencana yang lain yang lebih daripada kita. Kita akan menjadi orang percaya yang dewasa saudara. Gak yang dikit-dikit jadi kecewa. Saudara, kenapa sih orang itu bisa kecewa? Karena naruh ekspektasi itu ketinggian saudara. Contoh, saudara ngefans dengan seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang hebat, nama besar gitu ya, terus bikin salah. Kecewanya sama manusia apa sama Tuhan? Sama Tuhan toh. Lah, manusia itu masih bikin salah saudara. Pendeta masih bisa bikin kecewa saudara. Saya bisa bikin salah saudara. Tapi Yesus yang gak bisa mengecewakan saudara dan saya. Tapi kalau saudara mengkultuskan pendeta, saudara mengkultuskan hamba Tuhan, oh pokoknya kalau didoakan pendeta ini pasti. Loh, mau pendeta sehebat apapun, kita ini loh punya Tuhan yang sama, itu Tuhan Yesus yang hebat, itu Tuhan Yesus bukan manusianya. Yang percaya katakan amin. Iya, supaya saudara jangan mengkultuskan manusia. Kita sering salah saudara, mentuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Artinya apa? Kita membatasi Tuhan, tapi manusia nggak dibatasi. Oh sakti ini, wah saudara, nggak bisa saudara. Saya banyak menemukan di mana saya melayani, saya mendoakan jemaat atau jiwa-jiwa, banyak ngambil jalan pintas. Pak saya sudah doa kok nggak sembuh-sembuh ya, akhirnya saya pakai alternatif Pak. Sudah pakai alternatif terikat dia. Kenapa? Karena setan nggak pernah kasih gratis. Kalau pakai setan ada apanya? Tumbalnya. Nggak gratis saudara. Jangan pernah memotong jalur. Jangan pernah ngambil foto kompas gitu. Saudara, nggak bisa. Proses. Di Alkitab pun dicatat saudara. Ada yang seketika instan sembuh. Ada yang harus nunggu 12 tahun. Ada yang nunggu 38 tahun. Ada yang harus menunggu. Bahkan sampai kematian dialami dan dibangkitkan. Anak perempuan Yairus, Lazarus dibangkitkan. Artinya apa? Relevansinya Pak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percayalah dan percayalah saudara. Jangan melihat realita. Boleh lihat realita, tapi saudara harus percaya Tuhan, aku sanggup. Aku mampu melewati ini. Aku bisa Tuhan. Dan gak usah toleh kanan kiri saudara.
Saudara kalau toleh kanan kiri lihat ini, jadinya iri, dengki. Saudara ada satu sifat yang membuat saudara sakit-sakitan, apa namanya? Kepahitan dan kekecewaan. Ini harus saudara pahami loh. Saudara kalau mangkel sama orang, pahit sama orang, kecewa sama orang, badannya terasa sakit nggak? Sakit. Nanti ngelihat yang orang saudara benci, beli mobil baru, kok iso sih? Aku kayak ngene, dia kayak ngono. Loh, iri kan? Nanti ngelihat dia jalan-jalan, aku tersiksa kok dia kok begitu, iri toh. Akhirnya saudara mengisi sampah, dan sampai di titik akhirnya tubuh saudara nggak sanggup lagi, sakit, jatuh sakit akhirnya. Saya mau tanya, kalau saudara kepahitan dengan orang lain, yang rugi siapa sih? Saudara. Yang saudara pahitin ketawa-ketawa, yang saudara pahitin guyu-guyu, yang saudara pahitin lagi jalan-jalan, saudara di rumah nangis-nangis saja karena kepahitan dengan orang itu buat apa? Yang rugi siapa? Saudara. Jadi hari ini saudara harus lepaskan kepahitan itu, lepaskan kekecewaan itu supaya apa? Saudara nggak bawa beban. Sehingga nanti saudara menjalani hidup dengan Tuhan Yesus, saudara dapat mengalami Yesus setiap hari. Kebahagiaan gak bisa diukur dari materi loh saudara. Kebahagiaan itu ketika kita bisa menikmati hidup kita masing-masing. Cara saudara menikmati hidup saudara dan saya beda saudara. Tapi kalau bersama dengan Yesus kita bisa menikmati hidup kita. Kita bisa jalan bersama dengan Dia. Banyak orang kalau konseling sekali lagi, saya harus sampaikan ini supaya ini kunci saudara bisa ngalami Tuhan. Ketika disampaikan, Bapak enak ngomong tok. Oh ya wis, saya angkat tangan aja deh. Ya udah saya cukup ya. Minta masukan, dikasih masukan, enak ngomong tok. Loh, saudara, justru ketika saudara, yes, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku pasti sembuh, aku ngalami Tuhan. Saudara sedang membuka dimensi iman dan telinga saudara mendengar dan tubuh saudara mendengar, maka terjadilah pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang percaya katakan amin. Iya. Seringkali orang, ya Pak saya kan manusia biasa Pak, saya juga manusia biasa, sebab itu kita butuh Roh Kudus. Untuk apa? Menuntun kita, memimpin kita, memenuhi kita. Kalau saudara selalu berdali, alibi, sukar untuk saudara ngalami Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara dan saya. Tapi saudara sudah tahan dulu, nggak mungkin, mustahil, nggak bisa, skeptis duluan. Tapi hari ini saya percaya engkau yang mendengar firman ini, engkau yang mendengar perkataan saya dan engkau membuka hati dan engkau percaya dengan imanmu, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini hanya dialami oleh yang percaya. Ini hanya dialami oleh mereka yang praktek. Kalau saudara nggak praktek, ya kembali ke masing-masing saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, seperti tentara Romawi ini, dia mengalami Yesus. Dia melihat darah dan air Yesus. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan air itu terciprat kepada matanya dan menjadi sembuh. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.